Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Padilla Putra dari kelas 2C. Saya di sini akan mengerjakan tugas hands-on dari mata kuliah pemrograman jaringan satu. Oke, perintahnya di sini kita lihat dulu perintahnya ya. Di sini kita disuruh di sini kita disuruh membuat video hands-on untuk menjelaskan langkah-langkah pada modul satu, package and pip 1.3 selection 3. Modul Modules and Package Substance 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3. Oke, langsung aja kita jelaskan ya. Pertama kita ke 1.3.1. Oke, apa itu package? Oke, ini kita jelasin dulu dari awal ya. Ini di sini ada function. Function itu adalah kumpulan kode yang kita tuliskan. Di sini kita akan menuliskan kode Python ya, contohnya ya. Lalu itu modul. Apa itu modul? Modul ini ada tempat untuk mengisi function tersebut. Contohnya yaitu .py, .python. Oke, langsung itu package. Package ini adalah sebuah folder lah yang bisa diibaratkan seperti ini. Function ini adalah isi buku. Lalu modul ini adalah bukunya tersebut. Jadi dalam buku ini ada tulisan buku tersebut di isinya. Lalu di dalam lalu modul ini disimpan di dalam package. Package ini bisa diibaratkan sebagai rak bukunya. Oke, secara simpelnya seperti itu ya. Oke, langsung aja kita di sini suruh menuliskan modul pertama kita. Oke, pertama kita buat package-nya terlebih dahulu ya. Package dan modul terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke local C, masuk ke user. Di sini saya akan membuat package atau folder yang bernama Python. Python. Itu lalu kita buka ke kode editor kita ya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, kita tambahkan di sini file bernama di sini file bernama main.py. Oke, main.py ini bisa kita bilang sebagai modulnya. Ntar di sini sedang loading ya. Oke, ini sudah terbuat modulnya. Lalu kita tambahkan lagi di sini file bernama modul.py. Oke, kita lihat lagi langkah selanjutnya. Oke, file berisi kode modul baru. Di sini di dalam file main.py kita tambahkan import modul. Kita copy di sini. Kita balik ke file main.py, kita kopikan. Terlebih kita Ctrl S.
Nah, di sini kita sudah menambahkan fungsinya itu import modul. Di sini kita coba jalankan ya, hasilnya seperti apa. Oke, kita jalankan. Oke, main Python. Oke, di sini tidak ada hasil ya. Karena apa? Karena kita kita cuman mengimport modul mengimport file yang bernama modul.py aja, tetapi tidak ada isi di dalam functionnya. Oke, nah di sini tercipta dengan yang namanya file py Kita lihat isinya. Nah, di sini ada namanya modul chapter 314. Ini adalah folder yang dibuat oleh Python itu sendiri. Oke, kita baca sini penjelasannya. Kedua file harus berada di dalam folder sama. Oke, tadi udah kan. Anda seharusnya melihat apapun. Kita tidak dapat melihat apapun. Ini berarti Python telah berhasil mengimport isi file tersebut. Isi file dalam modul Python. Oke. Tidak masalah jika modul kosong untuk saat ini. Langkah pertama telah selesai, tapi belum Anda lanjutkan ke langkah berikutnya. Sebuah subfolder telah muncul. Dapatkan Anda melihatnya, namanya patchet tuh. Dan di dalamnya ada kan tadi yang nama modul save.exe.py, di mana x dan y adalah angka yang berasal dari versi Python Anda, misalnya angka 3 dan 8 jika Anda menggunakan Python 3.8. Oke, selanjutnya kita langsung ke langkah keempat. Kita akan mengeprint perintah I like to be module ke dalam file modul.py. Oke, kita copy, kita isikan ke dalam folder. Kita Ctrl S, coba kita jalankan. Oke, di sini ada hasilnya ada I like to be a module. Oke, selanjutnya modul. Lalu kita balik ke main.py. Kita akan jalankan main.py ini. Apakah hasilnya sama atau tidak? Oke, di sini kita jalankan. Kita balik lagi ke file .py. Di sini kita sudah mengimport modulnya. Enter. Oke, sama saja hasilnya. I like to be a module. Karena apa? Karena main.py akan mengimport file modul.py tersebut. Karena sini kita akan menambahkan import modul. Di sini sudah ada penjelasannya, kita baca lagi. Saat sebuah modul import isi secara implement dieksekusi oleh Python, hal ini memberi modul kesempatan untuk menginisialisasi sebuah aspek internal. Misalnya modul tersebut dapat menetapkan beberapa variabel dengan nilai yang berguna. Konteksnya seperti ini. Terdapat sebuah modul bernama modul 1. Seperti tadi konteksnya kita isi dengan main.py. Terdapat sebuah modul bernama module yang berisi import modul. Jadi main.py ini berisi import modul. Ada file utama yang berisi import modul dan import instruksi. Jadi bisa dikatakan dua file tadi ini saling terhubung gitu jika kita menggunakan import modul dalamnya. Oke, lanjut ke langkah kelima. Dan itu sumber menggunakan versi baru bisa. Kita coba kita copy ini, kita tempel di modul.py. Oke, di sini kita Ctrl S, kita coba jalankan. Oke, di sini hasilnya I like to be a module main. Selanjutnya
Oke, di sini sama kan hasilnya. Lalu kita coba jalankan file main.py-nya. Apa yang tadi? Oke, di sini hasilnya berbeda, yaitu I like to be a modul. Karena apa? Karena saat kita menjalankan file secara langsung, variabel underscore nama variabel tersebut keatur ke utama. Oke, kita telah menjalankan, tidak ada perubahan apapun. Jadi kalau kita menjalankan modul.py, tetapi ketika kita mengimport sebagai modul di file main.py, variabel underscore nama diatur ke nama file yang diisikan tadi. Berarti kembali ke nama file tersebut. Misalkan tadi itu kita jalankan di main.py. Variabel nama ini akan keisi dengan nama file module, tapi tidak ada .py-nya. Oke. Selanjutnya kita akan coba lagi di sini suruh mengetikkan perintah ini ya ke dalam modul.py. Oke, lalu selanjutnya kita tes ya hasilnya. Kita jalankan modul py, hasilnya prepare to a modul. Jika kita jalankan main.py, I like to be a modul. Kenapa? Karena di sini terdapat jika kita menjalankan file modul, maka hasil yang diterima adalah I prefer to a modul. Seperti ini, kita jalankan file modul, maka hasilnya I prefer to a modul. Dan jika kita menjalankan file selain file modul.python tersebut, hasilnya akan I like to be a modul. Di sini sama kita menjalankan file main, isinya yaitu I like to be a modul. Selanjutnya kita ke langkah 7. Sini kita modulnya akan berisi 2 fungsi sederhana. Jika Anda ingin mengetahui berapa kali fungsi tersebut telah dipanggil atau tunggu disesuaikan oleh modul tersebut. Oke, kita coba. Hasilnya pasti sama aja, tapi ini cuman kita menambahkan beberapa fungsi doang. Kita kontrol S, kita jalankan. Oke, sama seperti tadi, sama hasilnya. Selanjutnya kita angka ke-8. Kita akan memperkenalkan variabel seperti ini memang benar, tetapi dapat juga efek samping yang penting harus pada zat versi mengajukan. Coba kita akan tambahkan perintah ini di main.py. Selanjutnya kita jalankan, sama aja hasilnya pasti. Oke, sama. Gunanya yang kita tambahkan ini adalah di sini supaya file utama mencoba mengakses variabel menghitung modul. Apakah ini legal? Ya, seperti legal. Apakah ini dapat digunakan? Mungkin. Ini tergantung jika Anda percaya penggunaan modul Anda tidak ada masalah apapun yang mungkin tidak ingin orang lain melihat variabel pribadi atau rahasia. Berbeda dengan banyak pasar Python yang cara untuk menyembunyikan variabel tersebut. Oke, ini gunanya untuk menyembunyikan variabel pribadi kita atau rahasia supaya tidak dilihat oleh orang lain. Angka 9. Oke, kita coba di sini suruh menuliskan kode ini ya di dalam modul Python. Kita coba di sini. Masih
error karena ini kita tambahkan versi 2 di sini. Ini ada komennya ya. Ini adalah komen. Kita Ctrl S, kita jalankan. Kita coba jalankan. Oke, hasilnya true dan kita jalankan main.py. Error ya. Hasilnya sini error ya. Kenapa? Karena kita belum mengimport yang ada di sini. Oke. Ini di sini hasilnya adalah true, py modul dan true. Kenapa ini masih error? Karena kita tidak mengimport modulnya kita belum kita import. Oke, kita di sini ada perintah selanjutnya, yaitu kita akan mengopikan file ini ke dalam main.py supaya tidak error lagi. Kita kontrol. Coba kita jalankan main.py-nya. Oke, di sini hasilnya 0 dan 1. Tanpa kita baca lagi penjelasannya. Kita baca penjelasan sini. Baris yang dimulai dengan angka pagar seru memiliki banyak nama, bisa disebut Hans Bang. Perannya lebih penting dari sudut pandang Python. Ini hanyalah sebuah komentar karena menginstruksi sistem operasi cara mengeksekusi isi file dengan kode lain. Oke, string menggunakan berapa baris ditempatkan sebelum instruksi modul apapun, termasuk import, disebut docstring, dan harus menjelaskan secara singkat tujuan isi modul tersebut. Fungsi-fungsi ini didefinisikan di dalam modul jumlah dan prod tersedia untuk diimport. Kami telah menggunakan variabel nama, variabel ini berfungsi kapan file dijalankan secara mandiri. Oke, kenapa sini hasilnya true? Karena kita lihat dulu modul tersebut. Oke, ini nih di sini ada sama dengan. Ini adalah hasil asli. Apakah misalnya sini, apakah penjumlahan dalam sum dan mylist ini adalah sama dengan 15? Jika iya true, jika false hasilnya, jika tidak hasilnya false. Sini lagi ada namanya prod mylist. Hasil jumlahnya 120, apakah benar? Jika benar hasilnya true. Seperti di sini, ini dua-duanya hasilnya benar, true. Lalu kenapa di sini 1, 0 dan 1? Karena itu hasilnya tadi, itu hasil yang tadi dijumlahkan, seperti itulah ya. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu membuat package ya di dalam folder kita ya. Oke, di sini ada user. Oke, tadi kan kita sudah membuat folder ya di local disk C kita ya. Coba kita balik lagi dulu. Sini kita masuk ke local disk C, masuk ke user, masuk ke Rahmat, masuk ke Python. Nah, di sini kita sudah membuat file bernama Python. Di sini instruksinya kita disuruh yang namanya, sini kita ibaratkan gini. C ini ada local disk C kita. User ini tadi Rahmat tadi. Langsung user yang di sini itu Python yang kita folder Python yang kita buat. Lalu kita disuruh membuat namanya nama foldernya itu py. Kita buat di sini. Ini kita buat py. Oke. Lalu selanjutnya di dalam py itu ada folder lagi yang bernama modules dan procs. Kita buat lagi di sini. Sorry. Kita buat
ini sampai ini ada namanya folder tadi apa, modules. Kita buat modules, enter. Lalu kita buat folder lagi pertama prox, progs pro gini. Oke, selanjutnya di dalam modules kita kopikan file modul.py nya. Ini kita cut, kita masukkan di dalam prox ini, kita masukkan main.py. Lalu di dalam file module kita masukkan ke dalam modules. Nah, di sini. Oke, selanjutnya lalu kita lihat apakah strukturnya sudah benar atau belum di terminal ya, dengan cara seperti ini. Kita masuk ke cmd sini. Kita masuk ke dalam Python seperti tadi. Di sini kita masuk cmd, kita ketikkan oke. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Oke, di sini sudah kelihatan. Dalam C ini terdapat folder nama Rahmat, langsung dalam itu user ini adalah Python-nya. Dalam modul Python ini ada namanya modul dan prox. Oke, di sini. Tapi filenya tidak kelihatan. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan perintah ini. Oke, kita skip aja. Ini perintah ini akan menghasilkan seperti ini. Lalu kita lanjut ke langkah 12 ya. Kita akan mengetikkan ini di dalam file main. Kita balik ke kode editor. Sini kita save dulu. Ini sekarang kita save lagi. Oke, kita bisa lihat sini strukturnya. Dalam model prox dan lain udah ada di sini. Model.py, oke. Sama aja. Kita buka di sini main.py-nya. Ini banyak benar, kita buka tag-nya. Kita hapus. Kita Ctrl A. Salah. Kita Ctrl P sini. Kita Ctrl S. Kita jalankan perintah di sini main.py. Oke, sama seperti tadi hasilnya. Oke, ini berguna untuk menggunakan nama relatif. Untuk ini berfungsi jika Anda menjalankan file main.py langsung dari folder asalnya, dan tidak akan berfungsi jika directory saat ini
tidak sesuai dengan jalur relatif. Anda selalu dapat menggunakan jalur absolut seperti ini. Misalkan apt user, kami akan menggunakan menambahkan metode baru. Oke, ini gunanya untuk memisahkan folder tersebut ya. Jadi gunanya itu di sini kan sudah ada namanya modulus. Nah, modulus ini adalah file yang kita buat tadi, modul. Ini untuk misalkan jika kita menjalankan main.py ini di dalam folder, di luar folder program itu masih bisa, karena kita sudah mengimport file yang tadi, file selanjutnya gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Sini untuk memisahkan aja itu. Lalu sini ada lagi. Oke, di sini kita skip. Kita disuruh mengunduh ini. Kita disuruh menghubungkan file kita ke file yang telah kita unduh ini. Oke, di sini kita unduh dulu filenya. Kita ekstrak di sini. Kenapa kita ekstrak ini? Laptop saya ngelak ini. Oke, kita ini kita add. Sudah ada di sini. Ekstrak. Copy. Kita masukkan ke dalam folder kita. Yang tadi itu. Masukkan ke sini ya. Kita lihat di sini. Ini suruh kita masukkan ke dalam. Kita buat folder yang nama package di dalam folder. Kita buat yang pertama package. Oke, enter. Nah, dalam package ini kita tambahkan tadi yang kita ekstrak. Ini ya. Kita copy dulu.
tempel di sini. Ini kita hapus. Oke, kita lihat dulu perintah selanjutnya. Kita di sini suruh menambahkan file nama main.py di dalam folder procs. Oke, kita copy dulu di sini. Kita masuk pada editor. Kita masuk ke dalam procs. Kita di sini kita tambahkan main 2. Oke. Kenapa ini? Oke. Kita rename dulu ini. Salah. Oke. Lalu kita kopikan kode tadi. Kita Ctrl S. Ctrl S, terus perintahnya di sini kita jalankan di sini. Enter. Oke, ini error. Kenapa? Karena kita menjalankannya tidak di dalam folder itu. Kita buka di sini, kita masuk ke proc, kita jalankan di sini cmd. Python main .py, enter. Ini kenapa ini fun? Oh, app-nya ini harus gede. Saya lupa karena di dalam folder ini file-nya harus besar dalam file package-nya ini. Kita jalankan lagi. Nah, hasilnya yaitu iota. Karena apa? Karena file main.py ini menghubungkan langsung ke file iota.py. Sini tuh hasilnya. Sini. Nah, tadi error. Kenapa? Karena di sini font-nya menggunakan huruf gede. Tetapi kita tadi menggunakan huruf kecil di sininya, F-nya. Oke. Selanjutnya kita disuruh menambahkan kode ini. Oke, kita akan mengacak sigma dan tau. Oke, kita di sini suruh mengimpor sigma dan tau. Kita lanjut. Jadi main.py ini kita Ctrl V. Kita save, kita jalankan. Hasilnya error lagi. Karena apa? Ya tadi, karena sama kayak tadi, font-nya ini kita menggunakan huruf kecil. Font ini kita menggunakan huruf kecil. Font
ganti huruf gede sini dulu. Oke, kita Ctrl S lalu kita jalankan lagi. Kenapa ini? Error di for extra good base Sigma. Sigma Avan. Errornya di hmm, bentar, ada error di mana ya ini? Coba kita copy paste lagi sini. Karena ada error ya tadi ya. Oh, sini kita Ctrl S. Not module name extra. Oke. Oke, tadi errornya sudah ketemu ya. Hasilnya seperti ini. Sigma dan tau kita jalankan. Tadi kenapa error? Karena tadi saya salah menggunakan tanda string ini. Jadi string ini tadi kita copy ini dia lebih gemuk lah ininya silangnya ini. Tapi sekarang sudah benar karena kita sudah ketik otomatis manual sekarang. Jadi hasil seperti ini. Kita jalan. Dengan oke, hasilnya sigma dan tau. Karena file ini akan mengimport file ekstra di sini dan mengimport pula file good. Dalam file good ini ada namanya file base. Di dalam file base ada namanya sigma. Begitu juga file begitu juga selanjutnya. Di sini ada file from ini gunanya juga sama untuk mengimport file berikutnya, yaitu di dalam file ekstra. Dalam file ekstra ada file good tadi,
Dalam file root ada file base, dan di dalam base ada file yang namanya tau. Nah, di sini. Oke. Selanjutnya kita cek lagi. Selanjutnya di sini kita menggunakan aliasing ya. Kita coba copy. Kita masuk sini. Kita Ctrl V. Ini kita ganti. Oke, kita Ctrl S, kita coba. Oke, di sini sudah ada sigma dan alpha. Kita inisial tadi, kita taunya kita ganti good dan alpha. Seperti yang tadi di dalam X, kita akan mengimport juga file ekstra. Dalam file ekstra ada file good dan file alpha. Hasil seperti itu ya tadi. Hasilnya muncul itu sigma dan alpha. Selanjutnya angka ke-9. Mari kita asumsikan. Oke, di sini kita disuruh mendownloadkan file zip-nya lagi. File zip. Kita ekstrak seperti tadi. Sudah ada ya. Kita buka di sini. Ini kita copy. Kita ekstrak di file kita di package. Kita paste di sini. Kita ekstrak. Sebentar, kita diangkat dulu. Kita ekstrak di sini. Kita ekstrak. Ini sudah ada file ekstra ya. Tapi di sini kita disuruh mengisikan extrapack.zip. Kita rename, kita nama kita ganti extrapack.zip. Rename. Ini kita hapus. Kita enter. Oh, ini dua ya. Sorry. Kita delete.
Oke, ini extra buat juga kita copy, kita masukin ke paket, kita tempel di sini. Oke, sini udah ada. Lalu kita balik lagi ke kode editor kita. Di sini kita abaikan dulu ya, tadi belum kita hapus ya. Kita kode editor kita lihat di sini. Kita akan menyalin ini. Salin mana ke? Ini kita ini kita ubah. Seperti bawah juga sama. Ctrl S. Coba kita jalankan. Ada error di line 5 modul no modul ekstra. Seperti tadi no modul ekstra ya. Extra pack.zip. Kita lihat di sini. Paket ekstra bentuk zip ini udah ada. Oke, kenapa ini error? Sebenarnya sama. Package extra pack.zip. Sudah benar ini. Import path. Oke, import extra go to basic mah. Oke, salah. Ini ada yang kita belum kita ganti. Fun. Dua. Ctrl S. Terus. Masih error. Seperti tadi, ini kenapa? Harusnya di sini ada, harusnya sini tidak error ya. Kenapa error? Chip extra pack chip sudah. Errornya tadi kenapa bang?
karena saya salah mengekstraknya. Aturan yang kita ganti itu bukan file yang kita ekspor, tapi nama filenya. Oke, tadi saya salah klik. Di sini udah ada nama extra pack.zip. Kita lihat dalamnya ada ekstra. Tadi kita malah ekstra ini yang kita ganti namanya. Kata salah. Oke, sini kita lihat lagi ekstra tuh di sini. Oke, kita lihat apa yang dijalankan oleh program ini. Program ini dijalankan hasilnya itu sigma, alpha, iota, beta. Karena apa bang? Karena program ini memanggil file sigma. Sini file ini akan mengimpor file sigma dan selanjutnya akan mengimpor file alpha, file iota dan beta. Oke bang. Jadi hasil seperti ini. Selanjutnya kita cek lagi. Oke, udah selesai ya. Siap. Lalu kita baca lagi soalnya. Ini kita disuruh menunjukkan struktur directory dan package yang ada di mini project 1. Oke, Bang. Kemarin saya sudah membuat mini project 1, yaitu membuat pendeteksi suhu dan kelembapan. Oke, kita buka aja dulu. Ini kita close ya. Di sini kita ya buka filenya. Kita masuk ke sini. Masuk ke C. Saya lupa naruhnya di mana. C. User Rahmat. Ini project 1 ini dia sudah ada ya. Di sini ada sensor off main. Oke, kita buka di code editor. Oke, di sini ya nggak ada, ini masih loading. Oke, kita lihat lagi soalnya apa yang harus kita jelaskan. Pertama yang kita jelaskan struktur directory dan package-nya. Mari kita jalankan struktur directory dan package-nya. Sini kita buka cmd. Aduh, ini kebanyakan kita bukanya. Ini kita close. Oke, kita balik ke sini. Oke, nah kita close tadi. Oke, kita jalankan struktur ya. Oke. Oke, ini lebih lengkapnya ya. Jadi di sini strukturnya di dalam file C ada user saya tadi itu, lalu di dalamnya ada main.py, di dalam mini project ada nama file main.py. Sini ada file sensor sensor, dalamnya ada sensor off, di dalamnya ada main.py dan ada redmi.ml. Di dalam sensor off itu ada generator.py dan git. Ini adalah file git saya ya. Oke, dalam Apache ada generator seperti inilah strukturnya. Bisa juga dilihat di sini. Oke, kita juga bisa lihat di file di sini. Di dalam sini ada di user. Di local disk saya ada user, ada Rahmat, ada mini project 1. Dalam mini project 1 ada folder namanya sensor off dan file namanya main.py. Di dalam sensor off ini ada file namanya pc ini adalah file GitHub saya ya. Lalu sini ada git saya, sini ada generator.py. Oke, langsung saja. Selanjutnya kita disuruh menjelaskan hasil runningnya. Oke, kita langsung running aja di sini.
kontrol. Oke, sebentar. Sebelum itu kita jelasin kode saya. Sini pertama kita akan mengimport filenya, yaitu menggunakan sensor of generator. Oke, di main ini. Oke, kita jelasin di generator terlebih dahulu lah, yang singkat. Oke, di sini ini berisi fungsi untuk mensimulasi penjelasan sensor suhu dan kelembapan. Oke, di sini kita import random untuk mengacak hasil yang telah kita inputkan, mengacak nilai yang atau hasil yang kita inputkan. Di sini ada generator temperatur. Sini untuk ini gunanya, fungsi ini berguna untuk mengacak nilai suhu acak antara 20 hingga 40 derajat Celcius. Nah, di sini. Jadi nanti kalau kita memasukkan angka dalam rentang 20 hingga 40 derajat Celcius, itu nilainya akan acak. Akan mengandung nilai suhunya. Oke, selanjutnya ada menghasilkan, di sini ada fungsi bernama generator humidity. Di sini fungsi ini akan menghasilkan nilai kelembapan acak antara 30 hingga 90%. Oke, di sini ya. Selanjutnya di sini ada main PY. Oke, di sini kita lihat sini ada import sensor of generator, itu mengimport sensor yang di dalam generator PY ini, temperatur dan humidity. Mengimport fungsi generator dan humidity. Oke, di dalamnya ada from tabulate import tabulate. Di sini kita menggunakan apa namanya? Tabulate untuk membuat tabel, untuk mempercantik tampilan lah di saat di CMD-nya. Oke, di dalam itu ada namanya fungsi show header. Ini saat pertama kali kita jalankan file ini akan memunculkan header yang dalamnya ada nama Rahmat Badila, npm dan seterusnya. Di sini ada sama dengan ini sebagai pembatas saja. Lalu selanjutnya di bawah ini ada yang namanya menunya. Jadi di fungsi menu. Fungsi menu ini yang pertama ada baca sensor suhu, yang kedua ada baca sensor kelembapan, dan yang ketiga adalah keluar. Oke. Selanjutnya di sini ada beberapa perulangan ya. Jika kita menginputkan pilihan menu 1, 2, 3. Jika kita menginput 1, maka akan menggenerate suhu. Itu dihasilkan pembacaan suhu. Jika kita menginputkan 2, maka akan memunculkan pembacaan sensor kelembapan. Oke, lalu pilihan 3 itu akan keluar. Lalu program selesai, akan menemukan program selesai, terima kasih. Jika user menginputkan selain 1, 2, 3, maka akan menghasilkan pilihan tidak valid. Silakan coba lagi. Kita coba di sini ya. Kita jalankan aja. Python main 25 78 20 79 dot. Oke, di sini ya menampilkan header yang yang ada dalam isinya nama Rahmat Fadil Putra dan npm. Di sini ada juga namanya menu ya, membaca sensor suhu kelembapan. Oke, kita pilih 1. Oke. Di sini program akan menampilkan sensor suhu ya. Nilai di sini ada suhu yaitu 25,7. Jika kita inputkan 1 lagi, maka nilainya akan diacak lagi. Di sini ada 25,77, di sini 38,03. Begitupun selanjutnya, 3 ini akan membaca sensor kelembapan. Di sini kelembapannya berapa persen? Misalnya di sini 8692. Coba kita inputkan nilai lagi, hasil akan berbeda, yaitu 4996 karena kita sudah mengimport random. Jadi nilainya akan random gitu. Jika kita tidak memilih 1, 2, 3, bisa 4 di sini. Maka program akan munculkan menu lagi, dan di sini ada pilihan tidak valid. Silakan coba lagi. Coba kita 3, program akan selesai.
Ini akan menampilkan program saya dan terima kasih. Selanjutnya kita lihat sini hasil running flag 8 tidak adanya. Oke, kita hasil runningnya flag 8. Jarang flag 8. Ntar lagi running. Di sini main.py visitor operator 50 20. Oke, di sini kita pikir 50 20. Oh, di sini ada dengan oke kita Ctrl S. Coba kita pack kapan lagi. Oke, sini tidak ada hasil error lagi ya sini. Maka program sudah berhasil. Selanjutnya cek hasil running PyDoc. PyDoc ya, lupa lagi saya. Coba kita gini aja. PyDoc. PyDoc. Oke, kita coba kita pakai ChatGPT ya. Cara menjalankan PyDoc. PyDoc Python min m. Lihat Python PyDoc main. M. Dua lima tujuh delapan 2079. Ini kenapa? Oke, kayaknya ini tidak bisa ya PyDoc-nya karena belum terinstall mungkin ya. Coba nanti kita lanjutkan lagi videonya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.